Baik anak-anak, karena sudah pukul 11.10 kita mulai ya pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Uh, Baik, Bu. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, serta apa yang kita pelajari hari ini dapat mengkristal ya di dalam otak kalian ya. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau? Ayo. Jangan malu-malu. Devi atau Lita? Devi aja dulu Saya, ya. Bu. Oh, Oh ya. Lita. Ya, silakan Lita. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Lita. Oke, anak-anak, mengingat pembelajaran kita sebelumnya, beberapa kali pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks berita, kemudian sudah belajar mengenai teks iklan. Dan satu minggu lalu, kita sudah melakukan PTS. Ada 3 orang yang belum melaksanakan PTS di kelas ini ya. Nanti Ibu akan japri 3 orang tersebut. Nah, yang paling besar nilainya ada 90. Ada siswa yang mendapatkan 90 nilai PTS yang paling besar. Kemudian yang paling rendah adalah pokoknya nanti Ibu japri saja ya. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Mengenai teks eksposisi, Bu. Mengenai teks eksposisi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita belajar nanti anak-anak diharapkan mampu merumuskan pengertian dari teks eksposisi, kemudian kalian mampu merumuskan unsur-unsur dari teks eksposisi, kemudian mampu mengetahui bagian-bagian informasi mengenai teks eksposisi. Kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak yang lain kalau bisa aktifkan kameranya biar bisa Ibu lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya kalian ya. Masih ada yang belum on kamera nih. Oke, Ibu mau share screen ya pembelajaran hari ini. Lihat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ayo. Oke. Ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Jadi, karena kalian sudah Ibu kirimkan materi sebelumnya, Ibu juga mengharapkan kalian sudah memahami beberapa penjelasan atau pengertian dari teks eksposisi. Nah, kemudian pembahasan kita hari ini ada 2. Apa saja pembahasannya? Ini ada pengertian teks eksposisi dan unsur-unsur dari teks eksposisi. Nah, pertama mengenai pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yang mau menjawab? Pakai fitur angkat tangan ya. Nanti dapat poin plus. Ya, silakan. Yang pertama, Devi. Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya berisi sejumlah informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Oke, itu jawaban dari Devi. Terima kasih Devi ya, jawabannya sangat bagus. Ada satu orang lagi yang mau menjawab mengenai pengertian teks eksposisi? Saya, Bu. Oke, Lita. Silakan, Lita. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, terima kasih, Lita. Nah, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian ya. Itu jawaban dari Devi dan Lita. Sekarang kita lihat apa itu teks eksposisi. Nah,
Sama seperti yang dijelaskan oleh teman kalian bahwa teks eksposisi itu di dalamnya terkandung informasi, pengetahuan. Ketika kalian membaca teks tersebut, kalian mendapatkan informasi yang lebih dari kalian tidak tahu tentang sesuatu tersebut, kalian menjadi tahu karena ada informasi-informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara detail seperti itu. Nah, teks ini juga bersifat nyata, dia sungguh-sungguh ilmiah. Jadi bukan teks cerpen ya. Kalau teks cerpen itu kan teks non fiksi ya. Kalau ini tuh ada kalau teks cerpen itu kan teks fiksi. Kalau ini tuh teks non fiksi. Jadi dia tuh benar-benar nyata, benar-benar kenyataan apa adanya, tidak ditambahi dengan hal-hal lain, hal-hal non fiksi yang berupa bayangan seperti itu. Semuanya di sini nyata. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan atau memaparkan informasi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dijelaskanlah informasinya, pengetahuan-pengetahuan, misalnya kandungan dalam apel misalnya seperti itu. Nah, ada di situ pengetahuan-pengetahuan baru yang disampaikan dalam teks tersebut sehingga kalian mengetahui informasi-informasinya. Oke, sampai di situ ya, paham? Kemudian kita membahas mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi. Ada 5 ciri teks eksposisi. Siapa yang mau menjawab ciri dari teks eksposisi? Saya, Bu. Selain Devi dong dulu. Yang lain. Selain Devi, mungkin Siska? 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 Ada Halo, Siska ya? Kalau dia Adnyani, coba dia. Ya, dia tidak terkonek ya. Dia sama Siska. Ya, coba Devi, Devi, ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu 1. Berisi uraian pendapat, gagasan, keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Uraian bersifat objektif atau sungguh-sungguh bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Dilengkapi dengan penjelasan gambar, grafik, diagram, statistik, atau bagian ilustrasi, menggali ide melalui proses analisis dan sintetis. Kalimat penutup ditandai dengan kalimat penegasan. Baik, terima kasih Devi ya. Ya, Bu. Tadi sudah disampaikan oleh Devi ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, apa saja? Nah, sudah disampaikan ada gagasannya, bersifat objektif, kemudian ada fakta-faktanya, ada dibuat seperti statistik, ada angka-angkanya, ada grafiknya, ada gambarnya, yang menopang bahwa teks itu adalah sebuah fakta yang menjadikan bukti. Ada grafik itu dijadikan sebagai bukti bahwa ini loh kenyataan gitu. Misalnya, atau sebuah kata-kata atau kalimat yang dicari atau didapatkan dari sumber-sumber terpercaya, misalnya dari Kompas misalnya, atau dari peraturan pemerintah. Nah, itu kan memang kenyataan, fakta itu ya. Ada sumber yang jelas seperti itu, sumber yang akurat. Kemudian tadi yang terakhir, penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan. Nah, tidak ada ajakan di teks eksposisi. Misalnya seperti, ayo ikuti, pilih saya. Ya, tidak seperti itu. Teks eksposisi tidak mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Misalnya seperti memilih calon presiden misalnya. Itu bukan teks eksposisi dia. Ya. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana unsur-unsur dari teks eksposisi. Nah, yang pertama mengenai judul dari teks eksposisi. Siapa yang mau
menjelaskan tentang judul dari teks eksposisi. Oke, Arya angkat tangan. Silakan Arya. Judul berfungsi mengerahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul juga kerap disebut kepala karangan. Oke, terima kasih Arya. Satu lagi mungkin ada yang ingin angkat tangan? Nambah nilai nih, yang PTS-nya nilainya kecil boleh, biar sesuai KKN, ya. Ada lagi selain Arya atau Ibu tunjuk? Lagi selain Arya, Ibu ingin melihat Rama Diva. Bu, boleh saya, Bu? Rama? Iya. Iya, coba Lita. Judul berfungsi mengerahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul juga kerap disebut kepala karangan. Oke, terima kasih Lita, jawabannya bagus sekali. Satu orang lagi dah, tentang judul. Satu orang lagi, Astrid mungkin, Astrid. Astrid biasanya aktif jawab-jawab. Astrid atau Cinta? Oke, sudah tidak ada ya, 2 orang saja ya. Oke, jadi judul itu apa? Sudah dapat terlihat di PPT Ibu? Nah, judul itu berfungsi mengarahkan perhatian ya, mengarahkan perhatian kita terhadap teks. Misalnya, kalian membuat teks tentang teks eksposisi tentang pertanian. Pasti judulnya itu tentang pertanian, tidak mungkin tentang pendidikan ya. Kalau misalnya kalian membahas tentang pendidikan, judulnya misalnya kurikulum 2013. Pasti isi dari teks tersebut akan mengacu pada kurikulum 2013. Oke, sebentar Ibu mau memperbaiki ini dulu ya. Akan ulang share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Nah, sudah dapat terlihat anak-anak? Oke, sudah dapat terlihat? Dapat, Bu. Sudah ya? Oke, sudah. Sampaikan tadi, judul itu berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Jadi, saat kalian membaca teks judulnya saja, itu kalian sudah memiliki bayangan tentang apa sih isi dari teks ini, apa sih isi dari teks eksposisi ini, sudah ada bayangan. Oke, kemudian tesis atau pembuka. Siapa yang mau menjawab? Tesis atau pembuka ini apa? Saya, Bu. Lagi. Oke, selain Lita dulu deh. Sekali Arya Sadu, coba lagi sekali. Ibu pengen lihat yang cowok-cowok ini. Berani. Tesis atau pembuka. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan, gagasan. Penulis secara umum tentang topik yang akan dibawa. Oke. Terima kasih Arya ya sudah mau menjawab dengan aktif. Nanti Arya dapat poin nanti. Nilai PTS-nya naik nanti. Oke, selain Arya, Gus Mandala, coba waktu ini mau tesis itu Tesis apa? pembukaan. Tesis berisi paparan, pernyataan, atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas.
Oke, akhirnya kelihatan juga Gusti Made Bagus Mandala. Terima kasih ya. Satu orang lagi, cewek deh, satu orang lagi. Saya, Bu. Lita lagi. Oke, Lita deh lagi sekali. Oke. Tesis atau pembukaan. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan atau gagasan penulis secara umum tentang topik yang akan dibawa. Oke, terima kasih Lita ya. Sekarang kita Ya, Bu. lihat tesis itu apa. Nah, tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan, gagasan si penulis secara umum. Nah, dibuatlah dulu ketika penulis ini membuat pembukaan atau tesis, membuat teks eksposisi, itu pada pembukaan dia memaparkan gagasannya tentang misalnya tentang apa, tentang pendidikan di Indonesia misalnya. Pendidikan di Indonesia tahun 2020 mengalami kemunduran akibat gini apa misalnya. Itu disampaikan di dalam pembuka di gagasan ya. Kemudian ada apa selanjutnya? Ada argumen ya atau isi. Nah, siapa yang mau, sudah ada nih di PPT Ibu. Siapa yang mau membaca saja? Saya, Bu. Selain Lita. Selain Lita. Oke, coba Devi, coba ya. Ya, silakan Devi. Argumen berupa pengenalan sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Oke, terima kasih Devi. Selain Devi, cowok lagi satu dong. Ibu mau dengar suara yang cowok. Saya, Bu. Oke, Mandala lagi, boleh. Argumen berupa pengenalan sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang memperkuat pernyataan atau gagasan penulis untuk Oke. dapat melengkapi Ya, lanjut. Untuk dapat melengkapi informasi, penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau faktor-faktor yang berupa data statistik dari sumber yang terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mandala ya. Nah, di argumen ini setelah kalian memaparkan gagasan di bagian tesis tadi, tesis ya, maka diperlukan argumen untuk memperkuat data-datanya. Itu digunakan misalnya data grafik, nih, data grafik, diagram, atau fakta-fakta yang berupa data statistik sebenarnya bisa digunakan kalimat-kalimat yang dari sumber-sumber terpercaya. Di bagian isi, di bagian argumen ini. Sehingga pembaca, misalnya Devi lagi membaca atau Lita lagi membaca, memahami dan percaya dan mendapatkan pengetahuan baru tentang apa saja sih isi dari teks eksposisi tersebut, benar nggak seperti yang disampaikan di atas seperti gagasannya, benar tidak Indonesia itu pendidikannya mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pandemi misalnya. Nah, dijelaskan berdasarkan data ini, statistiknya seperti ini, kemudian grafiknya seperti ini, gambarnya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah fakta-fakta ya. Simpulan. Simpulan itu apa? Saya, Bu. Selain Lita. Trisna, coba Trisna, ayo Trisna. Biasanya aktif, sekarang tidak terlihat, ayo Trisna. Oke, silakan Trisna. Simpulan merupakan ulang dari inti sari teks. Oke, simpulan. Oke, terima kasih Trisna. Satu orang lagi? Saya, Bu. Selain Devi. Devi, tunggu dulu Devi. Kasih teman yang lain dulu.
Febriani, coba Febri. Ya, Bu. Ya, silakan Febri. Simpulan memaparkan atau menegaskan ulang dari inti sari teks. Oke, terima kasih Febri. Ya, Bu. Ramadiva ada nggak? Ramadiva? Rama? Oh, Rama tidak ada ya? Oke. Rama ada di room tapi tidak bisa on mic ya. Ada, Bu. Ya, itu dah. Ya, mungkin terakhir nanti Ibu tanya Rama ya. Memaparkan atau menegaskan ulang inti teks. Disampaikan pada awal, sudah tesisnya sudah disampaikan, gagasannya sudah, kemudian argumennya sudah, dipaparkan, semuanya sudah, lalu pada simpulan dirangkumlah gitu dari tesis, kemudian argumen dirangkumlah apa sih simpulannya seperti itu, sehingga ada sinkron antara tesis, kemudian dan simpulan. Sampai di sini paham? Paham, ya? Bu. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Bu. Oke. Biasanya kita di mana melihat teks eksposisi kira-kira? Di mana bisa melihat teks eksposisi? Saya, Bu. Di mana, Lita, kita bisa melihat teks eksposisi? Biasanya saya kalau nyari informasi tentang COVID-19 atau tentang pendidikan itu kan di Google. Biasanya yang di Google itu ada yang beberapa kayak akun-akun resmi yang memang sudah akurat. Baik. Terima kasih, Lita ya. Biasanya kita bisa melihat teks eksposisi itu di koran, kita bisa melihat ya. Misalnya di koran-koran seperti ini. Nah, pernah baca koran kan? Pernah baca koran? Pasti tidak pernah baca koran. Pernah dong. Pasti pernah ya anak-anak baca koran, misalnya orang tua kalian. Nah, ada teks eksposisi. Nah, kalian, karena sudah belajar waktu ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks berita. 2 minggu lalu ya, beberapa minggu lalu maksud Ibu. Sudah belajar teks berita, sudah belajar teks eksposisi. Sekarang, kalian memiliki tugas untuk mengetahui bagaimana sih perbedaan dari teks eksposisi. Nanti kalian telah sendiri itu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah... Oke, kita masih ada pembahasan ternyata tentang unsur-unsur ya. Ada gagasan di sini. Nah, apa itu gagasan? Devi, coba Devi. Ya, coba Dev. Gagasan disebut juga pendapat atau yang isinya berupa... Bentar, Bu. Ya. Gagasan disebut juga pendapat yang isinya berupa pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Oke, terima kasih ya, Dev ya. Jadi gagasan itu disebut juga pendapat, isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Nah, di mana tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur pertamanya. Ada judul, tesis, sama argumen, dan simpulan. Gagasan ini tempatnya di mana? Di mana tempat gagasan? Siapa yang tahu? Jangan ragu-ragu, kita belajar bareng-bareng. Gagasan itu tempatnya di? Saya, Bu. Ya, di mana, Lita? Di argumen. Gagasan itu di argumen. Oke, itu jawaban dari yang lain. Gagasan itu bukan di argumen, Bu. Misalnya seperti itu. Siapa? Ada yang mau menjawab? Itu kan pendapat ya, pendapat dari penulisnya. Jadi gagasan itu tempatnya di mana? Mungkin Devi mau menjawab? Sama, Bu, kayak Lita, argumen atau isi. Oh, di argumen atau isi.
Oke. Mungkin Mandala mau jawab. Terima kasih ya, Devi ya. Ya, di mana? Mandala mau menjawab? Oke, sudah 2 jawaban dan dua-duanya menjawab di argumen atau isi. Nah, gagasan ini sebenarnya ada di pembukaan. Nah, si penulis menyampaikan dulu pandangannya dia, pendapatnya dia. Misalnya seperti yang dicontohkan tadi, pendidikan Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020. Udah pulang semua, Dek? Oh, di ruang TU coba ya. Yang di sana. Yang di pojok. Besok ya. Soalnya sudah pulang semua. Maaf ya. Oke, jadi gagasan itu adanya di tesis ya, di pembuka. Jangan keliru antara tesis dan argumen. Nah, kemudian ini dia. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan di Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini dia, ada gagasan, ada penilaian dari seorang penulis. Oke, kemudian fakta. Apa itu fakta? Saya, Bu. Nah, apa itu fakta? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, suatu yang benar-benar ada atau terjadi dalam teks eksposisi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembacanya. Oke, itu adalah fakta. Terima kasih Alita ya. Nah, dari penjelasan Ya, kita Bu. mengenai fakta, berarti fakta itu ada di mana? Di judul kah, di tesis kah, atau di argumen, atau di simpulan? Di mana tempatnya fakta? Saya, Bu. Di mana Lita tempatnya fakta? Di kesimpulan, Bu. Oke, di kesimpulan ya. Terima kasih Lita jawabannya. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain dari Lita? Ayo, siapa yang mau? Kita belajar bareng-bareng. Oke, Ayu Trisna, silakan. Di mana tempatnya fakta? Hanya di argumen, Bu. Oke, terima kasih Ayu Trisna ya. Ada 2 jawaban, satu dari Lita di simpulan, kemudian dari Ayu Trisna dari di argumen. Ada mau menjawab lagi? Punya pendapat lain mungkin? Tidak. Oke, sudah. Kita membahas tentang fakta ya. Fakta itu keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, jika kita pikir lagi tadi kepada penjelasan argumen itu isinya apa gitu? Isinya fakta-fakta ya, fakta-fakta penunjang gagasan si penulis. Misalnya adanya gambar, adanya statistik, adanya data-data yang diambil dari sumber-sumber terpercaya. Nah, itu kan berupa fakta yang ditaruh di argumen. Jadi fakta itu tempatnya di mana? Di argumen, Bu. Di argumen. Nah, kalau gagasan, balik lagi, gagasan tempatnya di Tesis atau Tesis. itu ya, ada agar tidak keliru nanti kalian saat membuatnya ya. Nah, selama bulan Januari sampai Oktober Ibu salah ketik ya, seharusnya pakai huruf kapital. 2014, 45% dari keseluruhan titik kebakaran. Nah, ini kan ada angka. Ini menyimpulkan fakta ya. Misalnya tentang fakta-fakta. Ada fakta. Nah, ini 2014 itu fakta kan. Bisa kita lihat misalnya pulau-pulau. Nah, itu ciri-ciri dari fakta. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. tidak, Bu. Pertanyaan ya. Sekarang kita akan melaksanakan, kita akan mengobservasi. Kalian akan mengobservasi sebuah teks.
Silakan dicari unsur-unsurnya yang mana disebut dengan judul, yang mana tesis, yang mana argumen, yang mana simpulan. Oke? Ibu berikan kalian waktu 2 menit ya. 2 menit dari sekarang. Silakan diidentifikasi dulu. Atau 1 menit dari sekarang ya, karena teksnya tidak terlalu panjang. Saya, Bu, sudah. Oke, tunggu dulu temannya Lita. Ibu minta 3 orang ya, 3 orang. Oke, sudah siap? 3 orang, silakan angkat tangan atau Ibu tunjuk. Oke, yang pertama Dita, yang kedua Devi, yang ketiga, siapa mau yang ketiga? Cowok dong 1. Arya, coba ya. Dita, silakan Dita. Kalau menurut saya, judulnya adalah Larangan Ekspor Benih Udang. Oke. Lalu untuk teks pembukaannya adalah transparansi pemerintah dalam membuka peraturan perlu ditinjau ulang. Lalu untuk argumennya, sebentar Bu, adalah Menteri Kelautan dan Perikanan sampai di 2020 itu. Lalu untuk kesimpulannya adalah melalui kasus ini transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Oke, itu dari Lita ya. Dari Devi. Terima kasih Lita. Identifikasi teks di bawah ini. Untuk judulnya Larangan Ekspor Benih Udang. Untuk tesis atau pembukanya, transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Argumen atau isinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edly Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya kecurigaan publik terbukti. Edit ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Untuk kesimpulannya, melalui kasus ini transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Oke, terima kasih Devia. Jawabannya sama seperti Lita. 1 orang lagi. Cowok. Arya. Mana Arya? Coba Arya. Rama mana? Oh, Rama katanya mikrofonnya mengalami gangguan jadi nggak bisa jawab ya. Mungkin bisa diketik Rama, bisa kan diketik di sini? Rama, oke. Mandala mungkin mau menjawab? Saya sama Alita sama Devi, Bu. Oke, sama saja ya. Makasih Mandala. Oke, sekarang kita lihat apakah jawaban dari kedua teman kalian benar. Sebentar. Kita lihat.
ya. Tadi mengalami sedikit gangguan. Oke. Larangan ekspor benih udang itu termasuk apa? Ya, itu adalah judul. Kemudian, transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Nah, ini apa? Ini tesis atau pembukaannya. Ini termasuk apa tadi? Termasuk termasuk apa? Gagasan, Bu. Gagasan. Kemudian, nah ini termasuk apa? Fakta, Bu. Fakta di sini ya Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, memang dia Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian tanggalnya. Nah, ini ada fakta-fakta yang disampaikan. Kemudian reiterasi atau simpulan. Nah, simpulannya ini transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Nah, itu dia mengenai unsur-unsur. Nah, sebenarnya di kedua buku ini, kalian pegang buku yang mana? Sebenarnya dua-duanya sama. Cuma di buku ini, yang tadi kita bahas mengenai judul tesis argumen itu disebut dengan struktur. Tapi di buku Marbi yang ini, itu disebut dengan unsur-unsur. Ya, kita padukan saja keduanya, tidak masalah. Kemudian, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Oke? Yang bisa menjawab, angkat tangannya ya. Siapa yang mau memaparkan tentang pengertian dari teks eksposisi? Oke, kali sudah. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Silakan. Devi? Lita. Ya, Lita duluan. Lita dulu. Ya, Siapa aja boleh, Bu. Ya, silakan Lita, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Lita. Kemudian, apa saja unsur-unsur dari teks eksposisi, unsur-unsurnya? Lita, Bu. Selain Lita. Saya, Bu. Oke, Devi. Langsung pengertiannya, Bu. Boleh disebutkan saja? Unsur-unsur teks eksposisi yaitu judul, tesis atau pembukaan, argumen atau isi, dan simpulan. Oke, terima kasih Devi dan Lita ya. Kemudian tesis itu isinya apa? Saya, Bu. Selain Lita. Febriani, coba Febri. Ya, Bu. Oke, tesis itu isinya apa saja, Febri? Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan atau gagasan penulis secara umum tentang topik yang akan dibawa. Oke, terima kasih Febri ya. Kemudian ciri-ciri dari teks eksposisi. Sebutkan 3 saja. Saya, Bu. Saya, Bu. Selain Devi dulu dan Lita. Arya mungkin ciri-ciri teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, silakan Arya. 1. Berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. 2. Uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan membaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. 3. Dilengkapi penjelasan tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bagan sebagai ilustrasi. Oke, terima kasih Arya ya.
Kemudian satu lagi pertanyaan dari Ibu, kalau di argumen itu isinya apa? Saya Bu, Lita. Selain Lita, Ibu mau yang cowok-cowok. Diva tadi mic-nya nggak bisa. Saya Bu, udah bisa mic saya Bu. Udah bisa, ya coba. Ya. Isinya adalah argumen berupa pengenalan sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atau tesis yang memperkuat pertanyaan atau gagasan penulis. Untuk dapat melengkapi informasi penulis, dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta yang berupa data statistik dari sumber yang terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Oke, terima kasih Diva ya. Ya. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks eksposisi. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak ada pertanyaan. Oke, jika demikian, apakah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Lita Bu. Oke, Lita. Silakan Lita. Bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Hari ini kita belajar mengenai pengertian dari teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan unsur-unsur teks eksposisi. Dan kita juga belajar bahwa teks eksposisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu gagasan dan juga fakta. Ada lagi? Tidak Bu. Oke. Ada yang ingin menambahkan simpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Devi. hari ini kita belajar tentang pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi. Ada dua unsur-unsur teks eksposisi yang utama, yaitu ada dua dibentuk, yaitu gagasan dan pendapat. Gagasan dan fakta. Oke. Kemudian, ada lagi? Tidak, Bu. Oke, itu aja ya. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan mengenai informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga pembaca dapat memiliki pengetahuan baru, pengetahuan lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu topik yang dijadikan gagasan atau yang dijadikan tema dalam teks tersebut. Kemudian teks eksposisi itu ditulis secara fakta, benar-benar, sungguh-sungguh. Kemudian disampaikan dengan adanya bukti-bukti pendukung, adanya statistik, adanya gambar, dan lain sebagainya. Yang bersifat objektif ya, tidak ada bujukan-bujuk suruhan atau suruhan untuk mengikuti misalnya kampanye gitu, tidak ada. Itu bukan teks eksposisi. Kemudian unsur-unsurnya itu ada judul, kemudian ada tesis. Di tesis itu, nah yang pertama kita bahas tentang judul. Judul itu kepala teks yang menggambarkan tentang teks. Kemudian ada tesis yang berisi gagasan. Kemudian ada argumen yang berisikan fakta-fakta untuk mendukung gagasan, dan yang terakhir ada simpulan. Dan ada gagasan serta fakta yang disampaikan dalam teks eksposisi. Oke. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik ya. Semoga tujuan pembelajarannya juga kalian juga dapat memahami. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita masih akan membahas teks eksposisi karena ada pola pengembangannya juga jenis-jenisnya masih ada, tapi kalian akan bertemu dengan Ibu Mulia. Karena hari ini Ibu hari terakhir mengajar di ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Berarti hari Rabu depan tidak Zoom, tidak Meet, Bu. Tidak. Nanti ada PTM seperti minggu lalu. Kalian sudah PTM kan? Sudah 1 kali, Bu.
Ya, itu. Nanti kalian PTM hari ini tidak bisa PTM karena ada penilaian dari pusat, penilaian guru. Jadi kita kembali ke daring, cuma hari ini aja. Nanti kalian PTM lagi. Oke, sebelum Ibu kita tutup pembelajaran hari ini, bisa kalian on kamera dulu sebentar. Akan Ibu screenshot, akan Ibu jepret sebagai bukti, sebagai kenang-kenangan. Oke, senyum ya. Kenapa tidak ada yang buka kamera? Diva, Arya, sama Mandala. Buka dong kameranya. Nggak apa-apa, kelihatan dikit ganteng kok. Mandala, ayo buka. Nih Diva udah buka dia. Febri, Trisna, terus Astrid, Cinta, semuanya buka kamera kalian. Mukanya nak yang kelihatan, jangan yang lain. Masa setengah gitu sih? Full lah ya, lihatin mukanya. Oke. Astrid Sigemoy, Ibu sudah lihat tadi video-videonya kamu. Video-video tugasnya. Makasih ya sudah mengirim tugas. Yang belum mengirim tugas, ingat kirim tugasnya. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Anak-anak, oke. Untuk menutup pelajaran hari ini, karena tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Lita lagi. Baik, Lita, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lita, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kalian boleh meninggalkan room. Tadi jangan lupa absen. Tadi sudah Ibu kirim linknya ya. Silahkan, boleh meninggalkan room. Terima kasih ya. Dadah, Bu. Sampai jumpa kali, Bu. Iya. Makasih Devi. Ya, Bu. Makasih Lita.